Halo semuanya, salam sejahtera ya. Kembali lagi ditanyakan dokter. Dok, saya lagi menyusui nih. Saya ibu yang aktif bekerja. Mungkin dalam beberapa jam dalam sehari itu saya jarang ketemu sama anaknya. Atau saya pengen nyetok ASI nih dok, ASI saya melimpah. Gimana sih cara nyimpen ASI yang benar? Kalau misalkan dia di suhu ruangan, di kulkas, atau mungkin di freezer, dia tahan berapa lama? Terus mungkin pertanyaan yang lain, kalau misalkan saya sudah hangatkan, sudah cairkan ini, harus habis berapa jam? Boleh nggak saya masukin lagi ke dalam kulkas? Video kali ini akan membahas soal itu ya. Semoga bermanfaat. Simak terus. Oke, kali ini kita bahas soal simpan menyimpan ASI. ASI perah ya, ASI yang sudah dipompa. Pada video sebelumnya saya sempat bahas soal kenapa ASI tiba-tiba macet atau mungkin berkurang produksinya. Penyebabnya salah satunya adalah karena ASI jarang dikosongkan. Mungkin karena ibu sibuk, kerja, jarang ketemu bayinya, nggak dipompa ASInya. Kan sebenarnya bisa ya kalau mau seperti itu. Kalau misalnya lagi di kantor lah atau di tempat kerja nggak bisa ketemu bayinya kan bisa dipompa. Dan kemudian disimpan di stok. Mungkin dari sebagian ada yang masih bingung cara simpan menyimpan ASI. Kita akan bahas pada video kali ini ya. Jadi prinsipnya memang benar kalau misalkan kita pengen produksi ASI kita banyak terus ya, salah satunya kita harus sering kosongkan. Disusukan langsung lebih baik, kalau enggak ya dipompa juga nggak apa-apa. Pumping atau pompa ASI ini sebenarnya ASI yang bisa kita simpan juga untuk keperluan yang mendesak. Misalkan karena kita nggak bisa ketemu bayinya di rumah, ya daripada susu formula kan dia bisa minum ASI yang sudah disimpan ini. Ini kan kalau misalkan kita mau bicara soal simpan menyimpan, kita harus tahu suhunya. Makanya kalau saya sering sarankan, ibu yang lagi nyusui mending kalau mau nyimpen ASI harus tahu suhu kulkasnya berapa, suhu freezernya, syukur-syukur suhu ruangannya dia nyimpen tahu gitu ya. Kalau kita bilang soal suhu ruangan, ini kita bedakan dulu aja ya supaya lebih gampang. ASI yang masih fresh, kemudian ASI yang sudah dibekukan kemudian dicairkan. Ini akan kita bedakan. Karena nanti waktunya tentunya akan berbeda lagi ya. Kita bicara dulu soal ASI yang fresh, yang masih baru dipompa. Kalau ini disimpan di suhu ruangan berapa ya? Kira-kira kalau di Indonesia ya sekitar 23, 25 lah. Maksimal sampai 26 derajat ya. Pokoknya bukan yang suhu yang panas. Semakin tinggi suhunya, semakin cepat rusak ASInya ya. Kalau misalnya di suhu ruangan, sebenarnya ASI ini bisa bertahan 4-6 jam. Ya, contohnya kita habis pompa. Belum sempat dimasukin di kulkas, didiemin. Itu sebenarnya 4-6 jam masih bisa tahan. Ya. Kemudian, ada yang bilang, kalau pakai cooler bag, dok. Cooler bag, berarti cooler bag itu ada apa ya, tas, atau mungkin tempat ya yang khusus di sana ada pendinginnya, entah itu es batu atau mungkin gel pendingin ya yang sebelumnya sempat dimasukin kulkas, dia dingin terus dimasukin di cooler bag. Ini suhunya paling ya sekitar 10-15 derajat, lebih rendah dengan suhu ruangan. ASI ini bisa bertahan lebih lama, bahkan sampai 12 jam. Maksimal sampai 24 jam, tapi kalau saran saya mending 12 jam harus sudah dimasukin ke kulkas atau freezer kalau memang mau disimpan atau disusukan ke bayinya gitu ya. Itu. Kemudian misal nih dok, saya lagi nyetok, saya mau simpan di kulkas. Ini ada tipsnya ya, kalau nyimpan di kulkas itu sebaiknya nyimpannya jangan di pintu. Kan ada tuh, bukan kan pasti kulkas bukan dong. Itu kalau kita nyimpan jangan di pintunya, di dalam ya. Jangan dekat dengan makanan juga sih kalau bisa ya. Ini tujuannya apa? Karena kalau di dalam suhunya lebih stabil, nggak berubah-berubah sehingga penyimpanannya lebih bagus. Kalau misalkan ASI yang fresh tadi kemudian disimpan di kulkas, suhu kulkas mungkin sampai 0 atau mungkin -4 derajat ya, atau mungkin -4 sampai 4 derajat lah, sekitaran segitu. Makanya penting ya beli termometer kulkas kalau punya, beli juga nggak apa-apa kalau nggak punya ya, karena ini kita harus hitung-hitungan derajat juga, derajat suhu kulkas itu yang tempat kita nyimpen. Kalau di kulkas ini bisa bertahan ya lebih lama lagi, 3-7 hari.
Kadang-kadang ada yang sampai 8 hari, tergantung sih ya, tergantung bagaimana kita menyimpannya. Kadang-kadang itu kalau misalkan suhunya kulkasnya berubah-berubah ya dia lebih cepat rusaknya. Oke dok, kalau di kulkas gitu ya. Kalau di freezer, nah ini freezer juga kita harus bedakan. Freezer dengan kulkas yang 2 pintu atau yang 1 pintu. Kalau kulkas yang 1 pintu biasanya freezer kan memang ada, cuman itu suhunya juga bisa berubah sewaktu-waktu, jadi bisa cepat rusak juga gitu ya. Kalau dengan freezer kulkas yang 1 pintu, yang jadi satu dengan bagian kulkas bawah dengan atas freezernya itu bisa tahan 3-4 bulan sebenarnya. Tapi kalau di freezer yang khusus, mungkin freezer yang gede itu atau kulkas yang 2 pintu yang freezernya sendiri, kan ada juga tuh yang atas bagian freezer, yang bawah bagian kulkas biasa, itu bisa bertahan lebih lama. Bahkan bisa tahan sampai 6 bulan lebih. 8 bulan juga bisa masih tahan, jadi lebih lama ya. Cuman kita gini Bu, tentunya ASI yang sudah beku, ini akan berbeda kualitasnya. Dengan ASI yang baru, langsung netek, bayinya itu memang berbeda. Makanya sebenarnya kalau bisa nyusui langsung lebih baik, tapi kalau memang mau disimpan juga sebenarnya nggak apa-apa, lebih baik ASI beku dong daripada dipaksakan susu formula. Selain lebih mahal juga sebenarnya secara komposisi kan lebih baik ASI. Tapi memang kalau dibandingkan ASI yang fresh dengan ASI yang beku ini berbeda. Lebih baik ASI yang fresh tetap ya. Nah kemudian ASI ini sudah saya ambil dok dari freezer. Kemudian saya cairkan di kulkas bagian bawah atau mungkin di suhu ruangan ya. Jadi kan diambil kalau mau ngasih kan biasanya harus dicairin dulu. Bisa dengan dihangatkan atau bisa juga dengan ditaruh biasa. Kalau ASI beku yang sudah dicairkan dengan suhu ruangan ya, bukan dipanaskan, itu bisa bertahan 4 jam ya. Dia tidak melalui proses pemanasan dulu ya, jadi ya dikeluarkan terus ditaruh aja mungkin di dapur atau di mana, itu 4 jam di suhu ruangan. Suhu ruangan ya tadi berarti 23 sampai 25 derajat lah ya. Lah kalau misalkan saya nyairinya di kulkas bawah, misalnya dari freezer atas nih, saya ambil dok, saya simpan di kulkas untuk persediaan nanti kalau saya mau nyusui bayinya pakai itu. Itu bertahan berapa lama? Kalau ASI yang sudah dicairkan dengan cara seperti itu, bukan dipanaskan ya, ini bisa bertahan 24 jam. Jadi kalau bisa ASI yang sudah diambil dari freezer, ditaruh di kulkas, itu dalam waktu 24 jam harus sudah dikasihkan sama bayinya. Kalau dibalikin lagi dok di freezer, misal saya nggak pakai, jangan, nggak boleh. Intinya harus digarisbawahi ASI yang sudah dicairkan, baik itu dengan dibiarkan dia cair sendiri atau dipanaskan, tidak boleh didinginkan lagi. Tidak boleh masuk kulkas lagi, apalagi dimasukin freezer, dibekuin lagi, itu nggak boleh ya. Terutama ya selain nutrisi berubah, rusak nanti ASInya, jadinya itu tidak disarankan. Lalu kalau kondisi ASInya sudah dikena air hangat, sudah dihangatkan, mau dikasih, tapi ternyata nggak habis dok, itu gimana? Kalau saran saya, dan menurut data, jangan lebih dari 2 jam. Itu juga berlaku pada susu formula juga, sebaiknya dalam 2 jam itu juga harus habis, karena dia sudah kena terkontaminasi air hangat. Ya, itu komponennya lebih cepat rusak, nutrisi yang di ASI-nya cepat rusak, dan dia akan lebih rentan terkontaminasi bakteri kuman. Makanya dalam 2 jam itu harus dihabiskan. Pokoknya intinya yang sudah dihangatkan atau yang sudah dicairkan jangan dibekukan lagi atau jangan didinginkan lagi ya. Gitu ya kira-kira cara nyimpen ASI. Yang penting juga Anda harus perhatikan tempat penyimpanan ASI-nya ya. Kalau bisa botol boleh. Kalau mau bungkus yang plastik penyimpanan ASI, kalau Anda beli di baby shop, toko bayi itu juga ada. Itu juga boleh. Yang penting harus tertutup rapat, disegel dengan benar-benar tertutup bagus supaya nggak kena kontaminasi. Nanti kan di kulkas atau di freezer takutnya campur dengan makanannya lain, itu bisa terkontaminasi. Dan jangan lupa dikasih label tanggal dan waktu Anda nyimpen. Tujuannya apa? Supaya nanti kalau dia nyampur di sana nggak bingung ini mana ASI yang duluan disimpan. Supaya nanti ASI yang duluan disimpan karena dia sudah lebih lama
bisa diberikan lebih dulu. Seperti perputaran gitulah ya. ASI yang lebih lama disimpan dipakai dulu, yang baru disimpan dulu. Gitu. Intinya sih seperti itu aja. Memang kalau agak ribet nanti bisa di play aja lah. Nanti kan saya sertakan juga tulisan tadi di bawahnya biar nggak bingung. Bisa dicatat ya, kalau supaya nanti juga nggak lupa. Oke, semoga bermanfaat. Video kali ini cara nyimpen ASI. Suhu-suhunya ini harus diperhatikan. Beli suhu termometer ya. Termometer khusus kulkas tuh ada kok ya. Oke, sekian video kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.